Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan serta menjelaskan tentang akuntansi rekening-rekening dalam APBD dan laporan keuangan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya perkenalkan saya Yuvita Azara serta dua rekan kerja saya, Vera Selviana dan Yohana Mary. Pokok pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, ketiga pembahasan, dan keempat kesimpulan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasikan pengelolaan keuangan daerah sejak saat itu. Contoh dari adanya akuntansi keuangan daerah yaitu adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD serta diterapkan dengan peraturan daerah. Yang termasuk ke dalam pemasukan APBD adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan bagi hasil. Di hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, penerimaan dana APBD sangat bergantung kepada alokasi DAU dan DAK. Kedua dana tersebut sepenuhnya disalurkan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan. Untuk sisi pengeluaran APBD biasanya didominasi untuk biaya belanja pegawai, belanja atau pengadaan barang, serta pembangunan infrastruktur. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan juga transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik, dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Berikut rumusan masalahnya. Yang pertama ada apakah penyajian laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta telah sesuai. Yang kedua, bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah DKI Jakarta. Dan yang ketiga, bagaimana prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada pemerintah DKI Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah DKI Jakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah DKI Jakarta. Bab kedua, landasan teori. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, menurut Dr. Rudi Bahrudin, 2017-98, anggaran pendapatan asli daerah atau APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Selanjutnya, pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori dapat diketahui, pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah. Sumber-sumber yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu yang pertama pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak hotel, pajak restoran dari rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah digolongkan dalam 3 kelompok retribusi yang terdiri dari yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun jenis dari retribusi jasa umum yaitu yang pertama retribusi pelayanan kesehatan, yang kedua pelayanan kebersihan, yang ketiga retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
Yang keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Selanjutnya, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Selanjutnya, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Dan yang kedua yaitu ada retribusi usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jenis dari retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi penyedotan kakus, yang selanjutnya retribusi rumah potong hewan, dan yang terakhir ada retribusi pelayanan pelabuhan kapal. Yang ketiga ada lain-lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha di luar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah. Jenis dari lain-lain PAD yang sah adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua ada jasa Giro 19 dan yang terakhir pendapatan bumi. Selanjutnya yaitu pembiayaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya dalam alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi atau disebut pertumbuhan ekonomi. Di suatu daerah atau wilayah pada hakikatnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu tentang pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota DKI Jakarta. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952, yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak, sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Adapun visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yaitu visinya menjadikan badan pendapatan daerah mampu mewujudkan kemandirian fiskal dalam pembangunan kota DKI Jakarta. Misinya yaitu yang pertama optimalisasi penerimaan pajak daerah dan yang kedua optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rekening dalam APBD, yaitu ada satu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari yang pertama pajak daerah. Pajak daerah merupakan suatu kontribusi yang wajib dibayarkan kepada daerah yang terutang. Daerah terutang oleh orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa. Berikut tabel rekapitulasi pajak daerah pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Seperti yang bisa teman-teman lihat di samping, ada kolom iuran, ada target, dan kolom realisasi, dan ada kolom persentase. Dari tabel berikut, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 31.895.263.277.623 rupiah atau 98,20%. Dari target yang ditetapkan yaitu sebesar
32 triliun 480 miliar rupiah. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2020 tidak mencapai target sebesar 584 miliar 736.722.377 rupiah atau 1,80%. Yang kedua yaitu ada retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berikut tabel dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2020. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ada jenis pendapatan, ada kolom target, ada kolom realisasi, dan ada kolom persentase. Kesimpulan yang diambil yaitu realisasi retribusi daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 mencapai 496 miliar 332.494.408 rupiah atau 105,96% dari target retribusi daerah tahun 2020 sebesar 468 miliar 413.750.000 rupiah. Dengan demikian, realisasi penerimaan retribusi daerah melebihi target sebesar 27 miliar 919.994.408 rupiah atau 5,96%. Berikutnya yaitu belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang dapat mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam suatu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berikut rincian tabel realisasi belanja daerah dan transfer tahun anggaran 2020. Bisa teman-teman lihat tabel di samping. Kesimpulan dari tabel yang ada yaitu nilai anggaran belanja daerah dan transfer pada tahun 2020 mengalami penyesuaian akibat adanya dampak dari pandemi COVID-19. Nilai anggaran pada tahun anggaran 2020 sebesar 58 triliun 951 miliar 71.715.868 rupiah, mengalami penurunan sebesar 24,28% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019. Oke, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu penerimaan yang perlu dibayar kembali ataupun pengeluaran yang akan diterima kembali dalam suatu periode yang bersangkutan ataupun untuk tahun periode yang akan datang. Pembiayaan terdiri dari yang pertama yaitu ada penerimaan pembiayaan. Di sini saya akan menampilkan tabel mengenai rincian penerimaan pembiayaan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2020. Di sini bisa kita lihat di dalam tabel, jumlah penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2020, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 6.166 miliar 484.950.399 rupiah. Dan untuk realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu tahun 2020 mencapai sebesar 5.582 miliar 816.579.812 rupiah. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai uraian penerimaan pembiayaan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk nomor 1 yaitu untuk penggunaan silpa dengan realisasi sebesar 1.203 miliar 971.456.696 rupiah. Ini merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran yang ada pada tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan laporan keuangan daerah yang telah diaudit. Lalu untuk nomor 2, pencairan dana cadangan dengan realisasi sebesar 1.474 miliar 792.321.413 rupiah.
Ini sebagai sumber alternatif penerimaan untuk pembangunan daerah. Lalu yang ketiga yaitu pinjaman dalam negeri pemerintah pusat dengan realisasi sebesar 2 triliun 905 miliar 531 juta 14.390 rupiah. Pinjaman dalam negeri ini termasuk untuk proyek MRT dan yang kedua untuk pemulihan ekonomi bagi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Lalu untuk nomor 4, pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank ini tidak ada atau sebesar Rp 0 rupiah. Lalu untuk nomor 5, penerimaan kembali investasi non permanen ini dengan realisasi sebesar Rp521.787.313. Ini merupakan penyetoran dana pokok untuk kas daerah pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengeluaran pembiayaan. Berikut tabel mengenai rincian pengeluaran pembiayaan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Di sini teman-teman bisa melihat berikut jumlah pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar 4.450 miliar 32 juta rupiah. Lalu untuk realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu tahun 2020 sebesar 4.215 miliar 991 juta 139.321 rupiah. Kemudian untuk uraian pengeluaran pembiayaan yang nomor 1 yaitu pembentukan dana cadangan dengan realisasi sebesar 95 miliar 680 juta 795.237 rupiah. Ini didapatkan dari jasa giro atas pengelolaan dana cadangan. Lalu untuk nomor 2, penyertaan modal pemerintah daerah dengan realisasi sebesar 4 triliun 86 miliar 680 juta 720.654 rupiah. Penyertaan modal pemerintah ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti yang pertama ada PDAM Jaya, lalu yang kedua ada PT Pembangunan Sarana Jaya, lalu yang ketiga ada PT Jakarta Propertindo, yang keempat ada MRT, yang kelima ada PT Jakarta Turis Indo, yang keenam ada PD Pasar Jaya, dan yang terakhir ada PD Paljaya. Lalu yang ketiga, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat dengan realisasi sebesar 33 miliar 629 juta 623.430 rupiah. Pembayaran pokok pinjaman ini merupakan pinjaman yang dibayarkan oleh pemerintah DKI Jakarta atas hutang kepada pemerintah pusat. Dana pinjaman ini digunakan untuk rehabilitasi sungai ataupun waduk yang ada di wilayah DKI Jakarta. Lalu untuk nomor 4, pembayaran dalam negeri lembaga keuangan bank ini tidak ada, yaitu Rp 0 rupiah, dan juga untuk nomor 5, pembayaran fasilitasi perumahan juga tidak ada, yang berarti Rp 0 rupiah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan daerah juga merupakan suatu ringkasan dari proses pencatatan dan juga transaksi keuangan selama 1 tahun periode dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik. Laporan keuangan terdiri dari yang nomor 1 yaitu realisasi anggaran. Ini menyajikan sumber ikhtisar dan juga sumber alokasi serta penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh suatu pelaporan. Lalu untuk nomor 2, laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai penaikan atau penurunan saldo anggaran lebih di dalam satu pelaporan dibanding dengan laporan sebelumnya. Lalu untuk nomor 3, laporan operasional ini merupakan laporan yang menyajikan sebuah informasi mengenai ikhtisar sumber daya ekonomi yang dapat menambah ekuitas. Dan laporan operasional ini dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Dan untuk nomor 4, laporan perubahan ekuitas. Ini merupakan laporan yang perlu dibuat oleh pemerintah dikarenakan laporan ini menggambarkan suatu penurunan atau penaikan aktiva bersih di dalam periode yang bersangkutan. Lalu untuk nomor 5, neraca, ini merupakan laporan yang menggambarkan mengenai aset,
kewajiban, dan juga ekuitas. Lalu untuk nomor 6, laporan arus kas, ini laporan yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan, dikarenakan dapat memperoleh gambaran mengenai mutasi kas. Lalu untuk yang terakhir, nomor 7, mengenai catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya, dari laporan keuangan yang ada, kelompok kami ini mengambil salah satu contoh laporan, yaitu laporan operasional pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini bisa teman-teman lihat, ini merupakan laporan operasional yang ada pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sini untuk jumlah pendapatan yang diterima pada tahun anggaran 2020 yang telah diaudit sebesar 75 triliun 420 miliar 120 juta 604.345 rupiah. Lalu untuk tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2019, jumlah pendapatan yang diterima yaitu sebesar 83 triliun 819 miliar 992 juta 150.676 rupiah. Di sini terjadi penurunan antara tahun 2019 dan juga tahun 2020 sebesar 8 triliun 399 miliar 871 juta 546.331 rupiah dengan persentasi sebesar minus 10,02%. Lalu selanjutnya untuk jumlah beban pada tahun anggaran 2020 yang telah diaudit sebesar 59 triliun 374 miliar 372 juta 129.736 rupiah. Lalu untuk tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2019 yang telah diaudit sebesar 61 triliun 627 miliar 222 juta 487.782 rupiah. Di sini juga terjadi penurunan antara tahun 2019 dan juga tahun 2020 sebesar 2 triliun 252 miliar 850 juta 358.046 rupiah dengan persentasi minus 3,66%. Lalu selanjutnya untuk jumlah surplus dari kegiatan operasional untuk tahun 2020 yang telah diaudit sebesar 16 triliun 45 miliar 748 juta 474.609 rupiah. Kemudian untuk tahun anggaran 2019 yang telah diaudit yaitu sebesar 22 triliun 192 miliar 769 juta 662.894 rupiah. Di sini juga terjadi adanya penurunan jumlah surplus dari kegiatan operasional sebesar 6 triliun 147 miliar 21 juta 188.285 rupiah dengan persentasi sebesar 27,70% minus. Lalu untuk surplus pada tahun 2020 yang sudah diaudit yaitu sebesar 17 triliun 122 miliar 449 juta 874.927 rupiah. Lalu untuk yang tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang telah diaudit sebesar 22 triliun 139 miliar 896 juta 287.718 rupiah. Di sini juga terjadi penurunan yaitu sebesar 5 triliun 17 miliar 446 juta 652.954 rupiah dengan persentasi minus 22,66%. Di sini antara 2019 dan juga 2020 tentu saja terjadi penurunan. Salah satu faktornya mungkin dikarenakan adanya pandemi COVID yang terjadi selama tahun 2020 di wilayah Jakarta. Untuk teman-teman yang ingin melihat lebih jelas lagi dan lebih lengkap lagi mengenai laporan keuangan yang ada pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, teman-teman bisa mengakses halaman web yang tersedia dengan mengakses ppid.jakarta.go.id. Di sana teman-teman semua bisa melihat laporan keuangan yang ada dari tahun 2010 sampai tahun 2020 mengenai laporan keuangan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Lalu yang terakhir kita masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu dibentuknya dana APBD dimaksudkan untuk kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi di setiap daerah semakin merata. Di dalam APBD terdapat pendapatan asli daerah, belanja daerah, serta pembiayaan. Pada dana pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 itu ditargetkan sebesar 57 triliun rupiah. Tetapi sampai akhir tahun dana tersebut hanya tercatat sedikit lebih rendah yaitu sebesar 55 triliun dan dikatakan belum mencapai target. Lalu untuk saran dari kelompok kami yaitu dana anggaran APBD ini pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat digunakan secara maksimal agar pertumbuhan ekonomi di daerah Jakarta dapat berjalan dengan baik dan juga efektif. Kiranya itulah presentasi dari kelompok kami mengenai materi akuntansi rekening-rekening dalam APBD dan juga laporan keuangan pada daerah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.